Di sini pada judul kali ini akan membawakan 3 bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan membawakan judul yakni studi komparasi ayat-ayat syukur dalam kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. Di sini saya sebagai moderator dan nanti juga akan menyampaikan sedikit dari bab 1 dan saran dan kesimpulannya. Di sini pada judul kali ini akan membawakan 3 bab. Yang pertama yakni bab wawasan umum tentang syukur. Pada bab ini akan diterangkan oleh saudari Faizah. Dan bab selanjutnya tentang tinjauan umum tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar yang akan disampaikan oleh Mbak Rosi dan Mbak Suraya. Yakni pada subbab A kitab tafsir Al-Misbah ini akan diterangkan oleh Mbak Rosi dan subbab B tafsir Al-Azhar ini akan diterangkan oleh Mbak Suraya. Dan selanjutnya pada bab 4 kali ini akan disampaikan oleh Mas Zainal yang berjudul analisis penafsiran syukur dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulatul Faizah, nomor NIM 12301119386. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai wawasan umum tentang syukur. Yang pertama yaitu definisi syukur. Syukur adalah bentuk masdar dari kata kerja syakaro yashkuru syukron yang mengandung makna yaitu pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur mengandung beberapa makna. Yang pertama yaitu rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah untunglah. Menurut Zamakhsyari dalam kitab Al-Fashishi, syukur dalam bahasa mengandung makna yaitu memuji nikmat secara khusus, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota tubuh. Yang kedua adalah macam-macam syukur. Nikmat dibagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat yang menjadi tujuan, dan yang kedua adalah nikmat yang menjadi alat untuk mencapai tujuan. Adapun ciri-ciri nikmat ini adalah kekal, diliputi oleh kebahagiaan dan kesenangan, sesuatu yang bisa dicapai, dan memenuhi segala kebutuhan manusia. Sementara nikmat yang kedua meliputi kebersihan jiwa dalam bentuk iman dan akhlak yang mulia, kelebihan tubuh seperti kekuatan dan kesehatan, hal-hal yang membawa kesenangan jasmani seperti harta, kekuasaan, dan keluarga, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membawa sifat-sifat keutamaan seperti hidayah. Yang ketiga adalah cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui sepenuhnya bahwa nikmat itu berasal dari Allah dan tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu memberi nikmat itu. Yang kedua adalah bersyukur dengan lidah, yaitu mengucapkan dengan jelas ungkapan rasa syukur seperti mengucap alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu mengamalkan anggota tubuh untuk hal-hal yang baik. Dan yang keempat adalah kapan kita harus bersyukur. Tidak perlu dipertanyakan kembali setelah kita melihat betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, sehingga tiada ungkapan syukur melainkan setiap saat, waktu, kapanpun, dan dimanapun. Rasul telah memberikan contoh-contoh waktu di mana kita harus bersyukur, seperti membaca doa ketika hendak berpakaian dan membaca doa ketika sesudah makan. Terima kasih. Menindaklanjuti pemateri yang sebelumnya tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Tafsir Al-Misbah. Yang pertama tentang latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah merupakan tafsir yang dikarang oleh Muhammad Quraisyihab. Tafsir ini ditulis berlatar belakang karena Muhammad Quraisyihab ingin menguraikan ayat-ayat Al-Quran dikarenakan masyarakat yang suka membaca
surat-surat tertentu yang dianggap populer, akan tetapi belum memahami isi kandungannya secara detail, seperti surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok atau Al-Mulk. Kesalahpahaman tentang isi kandungan Al-Quran ini semakin menjadi sejak munculnya buku-buku yang di dalamnya terdapat hadis-hadis lemah yang menjelaskan tentang keutamaan surat-surat populer tadi. Misalkan surat Al-Waqiah yang dipercaya sebagai surat yang dapat mendatangkan rezeki. Yang kedua tentang metode dan sistematika penulisan kitab tafsir Al-Misbah. Yang pertama yakni menghidangkan bahasan setiap surat yang akan dituju. Biasanya Muhammad Quraisy Shihab akan mendahulinya dengan penamaan surat, latar belakang surat, serta tema pokok yang menjadi bahasan surat tersebut. Yang kedua yakni mengemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasan yang akan dituju. Kemudian menyajikan 1, 2, atau 3 surat yang akan dijelaskan. Yang ketiga yakni memberikan terjemahan setelah mengemukakan ayat-ayat yang dituju tersebut. Kadangkala dilakukan penyisipan kata atau kalimat karena daya bahasa Al-Quran ini lebih cenderung kepada i'jaz, kemukjizatan daripada itnab atau memperpanjang kata. Yang keempat yakni menjelaskan kosakata, yakni menjelaskan sedikit kosakata yang berkaitan dengan tema atau tujuan surat tersebut dengan memberikan sedikit penjelasan. Yang keempat yakni memberikan asbabun nuzul terhadap surat tersebut apabila surat tersebut terdapat asbabun nuzulnya. Dalam kitab tafsir Al-Misbah ini terdapat 30 juz penafsiran yang masing-masing terdapat 15 volume. Adapun metode yang digunakan Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah ini adalah metode tahlili, yakni metode analisis di mana biasanya mufasir menghidangkan tafsiran ini berdasarkan kondisi dan sosial yang ada. Misalkan ada munasabah, ada latar belakang atau asbabun nuzul atau kosakata yang sulit. Dan yang ketiga tentang corak penafsiran Al-Misbah. Di Indonesia banyak sekali corak tafsir yang kita temui, seperti corak falsafi, corak al-fiqhi, corak sufi, dan pada kitab tafsir Al-Misbah ini terdapat corak adabi ijtimai, yang mana corak ini mengkonsentrasikan kepada kemujizatan dan sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Baik, itu penjelasan sedikit dari saya. Bisa lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah. Baik, terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya Khadijah, NIM 12011930066. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kitab Tafsir Al-Azhar, yaitu sebuah karya seorang ulama yang bernama Buya Hamka yang ditulis pada tahun 1959 di Masjid Agung Al-Azhar. Kitab Tafsir Al-Azhar diberi nama oleh seorang rektor yang bernama Syekh Mahmud Saltut, yaitu seorang rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Kitab Tafsir Al-Azhar ini memang sangat menarik, sehingga Buya Hamka sendiri mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsir ini. Sebagai hikmah ilahi pada awalnya, tafsir ini beliau tulis dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai 1964. Namun, baru bisa dinukil 1,5 juz saja, dari juz 18 sampai juz 19.
Kegiatan Buya Hamka dalam menafsirkan Al-Quran di dalam Masjid Agung Al-Azhar terpaksa dihentikan karena beliau ditangkap oleh penguasa Orde Lama pada masa itu. Ia ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Januari 1964. Tidak lama setelah beliau menyampaikan kuliah subuh kepada seluruh jamaah di Masjid Agung Al-Azhar. Penahanan Buya Hamka ini tidak menghentikan kegiatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran. Justru beliau terus menulis dan lebih leluasa menulis di dalam penjara. Dengan tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, Buya Hamka memperoleh kembali kebebasannya, sehingga ia dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 setelah mendengkam dalam penjara sekitar 2 tahun. Kesempatan bebas dari tahanan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Buya Hamka untuk melakukan perbaikan dalam penyempurnaan kitab Tafsir Al-Azhar yang telah digarapnya di dalam tahanan. Ketika perbaikan dan penyempurnaan itu dirasakan memadai, barulah kemudian terbitlah kitab Tafsir Al-Azhar. Penafsiran Tafsir Al-Azhar ini menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis. Pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surat dan ayat, sebagaimana yang tercantum dalam Mushaf Al-Quran. Tafsir Al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Metode tahlili ini adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam Mushaf Al-Quran melalui pembahasan kosakata, asbabun nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir. Walaupun menggunakan metode tahlili, beliau tidak menekankan penjelasan makna kosakata, melainkan menekankan pemahaman ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, beliau biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosakata. Penjelasan kosakata biasanya ada, walaupun itu jarang. Dalam menguraikan penafsiran sistematika yang digunakan Buya Hamka, yaitu khusus pada awal surat. Sebelum menguraikan penafsiran tersebut, beliau biasanya menulis pendahuluan yang isinya sekitar penjelasan mengenai surat tersebut. Antara lain adalah arti nama surat, sebab surat tersebut diberi nama demikian, asbabun nuzul ayat, termasuk mengenai kontradiksi berbagai pendapat para ulama menyangkut sebab turunnya surat tersebut. Barulah beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut, terlebih dahulu memberikan judul pada pokok bahasan sesuai dengan pokok kelompok ayat yang ditulis sebelumnya. Corak penafsiran Tafsir Al-Misbah ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu, agar petunjuk-petunjuk dari Al-Quran mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak tafsir budaya kemasyarakatan merupakan corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk Al-Quran. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah ini, petunjuk-petunjuk Al-Quran dipaparkan dalam bahasa yang lebih baik dan mudah dipahami. Corak budaya kemasyarakatan ini dapat dilihat dengan jelas dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini. Tafsir ini pada umumnya mengaitkan penafsiran Al-Quran dengan
kehidupan sosial dalam rangka mengatasi masalah atau penyakit masyarakat dan mendorong mereka ke arah kebaikan dan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita masih bisa aktif kembali untuk mengikuti perkuliahan. Semoga teman-teman di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep syukur yang telah dijelaskan di dalam tafsir Al-Azhar dan dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka, yang dimana penafsiran para ulama mufassirin pasti berbeda-beda tergantung dengan latar belakang dan corak penafsiran itu tersendiri. Maka dari itu di sini konsep syukur itu dijelaskan di dalam Maqayisul Lughah, bahwasanya ada 4 pengertian. Yang pertama adalah pujian yang kita ungkapkan ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu kesenangan. Yang kedua, konsep syukur dalam Maqayisul Lughah adalah penuh, artinya sesuatu yang kita lakukan itu secara maksimal, itu yang dinamakan syukur. Bisa dikatakan arti syukur adalah spirit yang memang kita tuangkan penuh di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aktivitas kita. Dengan itu, dua makna konsep syukur ini saling berkaitan. Dengan adanya kita memaksimalkan spirit kita dalam kehidupan, maka akan menghasilkan suatu kesuksesan. Dengan kesuksesan itu kita akan melancarkan suatu pujian itu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada sesuatu yang telah kita capai. Baik, selanjutnya adalah makna syukur yang diterangkan di dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Di dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, beliau memberikan paparan sangat panjang tentang konsep syukur itu tersendiri di dalam Al-Quran. Banyak sekali beliau mendefinisikan syukur, seperti halnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 147, surat Al-Baqarah ayat 152 dan lain-lain. Yang paling ditekankan di sini yakni syukur di dalam surat Ali Imran ayat 144, bahwasanya orang yang mau bersyukur dia akan mendapatkan balasan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni makna syukur yang telah yang kedua makna syukur yang dipaparkan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya, yakni beliau mengungkapkan bahwasanya mensyukuri nikmat itu dengan mengucap syukur, tetapi tidak hanya syukur dengan ucapan, baik keyakinan ataupun tindakan harus dilandasi dengan syukur juga. Selanjutnya, yang ketiga, yakni saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Dari persamaannya, kedua tafsir tersebut sama-sama memakai corak atau memakai pisau analisis metode tahlil. Walaupun nanti di dalam tafsir Al-Misbah nanti ada juga yang memakai metode adabi ijtihad. Terus apa perbedaan antara dua tafsir tersebut? Kedua tafsir tersebut mempunyai perbedaan, yaitu di dalam tafsir Al-Misbah, ketika selesai memaparkan terjemah dari ayat Al-Quran, biasanya mesti Profesor Quraisy Shihab memaparkan kosakata yang patut kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tapi di dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka,
beliau jarang sekali memaparkan kosakata tentang ayat-ayat tersebut. Biasanya setelah menyampaikan terjemahnya, beliau langsung menyampaikan makna tersirat ataupun tersurat dari ayat yang beliau paparkan tersebut. Baik, terima kasih. Inilah sedikit paparan saya tentang konsep syukur di dalam tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Semoga dari paparan tersebut kita semakin bisa melakukan analisis menggunakan pisau-pisau analisis yang ada di dalam tafsir untuk menganalisis apapun kejadian atau apapun sesuatu yang kita temui di dalam kehidupan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari para pemateri dari kelompok kami. Berikutnya saya akan memaparkan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yakni syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang telah dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebaikan dari kufur. Hakikat syukur adalah menampakkan hakikat, sedangkan hakikat kufur adalah menyembunyikannya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yakni syukur dalam tafsir Al-Azhar. Di sini Hamka menjelaskan bahwa syukur atau berterima kasih keduanya memiliki pengertian yang sama, yakni mensyukuri adalah mengucapkan syukur. Ucapan itu bukan semata-mata keluar melalui mulut, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Itu kesimpulan yang kedua dari tafsir Al-Azhar menurut Hamka. Dan selanjutnya yakni kesimpulan yang ketiga, tafsir dalam Al-Misbah yang menurut Quraisy Shihab dalam kata syukur yaitu berterima kasih dengan hati, lidah, dan perbuatan. Dan janganlah sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Mengingat Allah lebih utama daripada mengingat nikmatnya. Di sini dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab lebih menekankan kepada global. Kesimpulan yang keempat yakni perumusan tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Jadi gabungan kolaborasi kedua-duanya, yakni Al-Misbah dan Al-Azhar. Perumusannya adalah mereka sama-sama menggunakan metode tahlili, sedangkan corak yang digunakan adalah corak adabi al-ijtimai. Adapun perbedaannya, kalau tafsir Al-Azhar Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosakata. Setelah mengemukakan terjemah ayat, biasanya Hamka langsung menyampaikan uraian makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan dengan tanpa banyak mengurangi makna kosakata, dan ia kental dengan corak bi al-ra'i. Setelah kesimpulan, di sini juga ada saran, yakni dalam pembuatan penelitian ini kami menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.